Emas spot anjlok hampir 2% menjadi 3.959 dolar Amerika, sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember ditutup merosot 2,4% di posisi 3.972 dolar Amerika. Beralih ke informasi komoditas pemirsa, di mana harga emas merosot sekitar 2% di perdagangan Kamis, melewati kembali batas psikologis di 4.000 dolar Amerika per troy ounce yang sempat ditembus untuk pertama kalinya pada sesi sebelumnya, di mana penurunan terjadi seiring penguatan dolar Amerika Serikat dan aksi ambil untung oleh investor setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Emas spot anjlok hampir 2% menjadi 3.959 dolar Amerika, sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember ditutup merosot 2,4% di posisi 3.972 dolar Amerika. Adapun sentimen datang dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang merupakan tahap pertama dari inisiatif Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu di sepanjang tahun ini harga emas meroket sekitar 52%. Rally emas didorong kombinasi ketegangan geopolitik, pembelian besar-besaran oleh bank sentral, aliran dana masuk ke ETF emas, ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed, serta ketidakpastian ekonomi akibat tarif perdagangan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Israel dan Hamas sepakat mengakhiri perang dengan menandatangani, maksud kami, perjanjian gencatan senjata, menandai terobosan terbesar dalam konflik yang terjadi selama 2 tahun terakhir. Meski disambut positif, sejumlah poin dalam rencana perdamaian belum dibahas, termasuk soal siapa yang akan memerintah Gaza pasca perang dan juga masa depan Hamas. Israel dan Hamas sepakat mengakhiri perang Gaza dengan menandatangani perjanjian gencatan senjata, pembebasan sandera serta pertukaran tahanan, menandai terobosan terbesar dalam konflik yang terjadi selama 2 tahun terakhir. Dalam kesepakatan tersebut, Israel akan menghentikan pertempuran dan menarik sebagian pasukan dari Gaza. Sementara Hamas akan membebaskan seluruh sandera Israel dalam waktu 70 jam setelah gencatan senjata berlaku. Sebagai imbalan, Israel akan membebaskan ratusan tahanan Palestina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menilai perjanjian ini dapat membuka jalan menuju perdamaian yang langgeng. Ia juga berencana menghadiri upacara penandatanganan resmi di Mesir, serta menyampaikan pidato di Knesset Parlemen Israel. Selain itu, armada truk bantuan kemanusiaan yang bawa makanan dan obat-obatan akan diizinkan masuk ke Gaza untuk membantu ratusan ribu warga sipil yang kehilangan tempat tinggal akibat serangan Israel. Jika terlaksana penuh, kesepakatan ini akan membawa kedua belah pihak lebih dekat dari upaya sebelumnya untuk menghentikan perang yang telah berkembang menjadi konflik regional, melibatkan Iran, Yaman, dan Lebanon, serta memperburuk isolasi diplomatik Israel. Meski disambut positif, sejumlah hambatan masih mengintai. Daftar nama tahanan Palestina yang akan dibebaskan belum difinalisasi. Hamas mendesak pembebasan sejumlah tokoh penting yang masih ditahan Israel. Lebih jauh, poin-poin dalam rencana perdamaian 20 Trump, termasuk soal siapa yang akan memerintah Gaza pasca perang dan masa depan Hamas, masih belum dibahas. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan selanjutnya dari bursa global pemirsa, di mana bursa ekuitas Wall Street berakhir melemah di perdagangan Kamis karena investor memilih melakukan konsolidasi posisi menjelang dimulainya musim laporan keuangan kuartal ketiga di tengah ketiadaan data ekonomi baru akibat penutupan pemerintah Amerika Serikat yang masih berlangsung. Di perdagangan Kamis, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun di 0,52% menjadi 46.358. Indeks S&P 500 menyusut di 0,28% ke level 6.735. Dan indeks Nasdaq Composite terkoreksi di 0,08% ke posisi 23.024. Dan berikut update data terakhir penutupan dari Bursa Amerika dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, di mana Dow Jones, S&P 500, Nasdaq kompak mengalami pelemahan. Sementara untuk posisi level dan persentase pelemahan dapat Anda saksikan di grafis di layar televisi Anda. Sementara itu dari Eropa, bursa ekuitas Eropa melemah pada Kamis setelah aksi jual saham HSBC dan Ferrari menyeret indeks utama dari posisi rekornya, di mana ketidakpastian politik yang terus memburuk di Prancis juga membuat investor lebih berhati-hati.
Indeks stok 600 ditutup turun di 0,43% menjadi 571,31. Indeks FTSE 100 Inggris melemah di 0,41% ke posisi 9.509 dan indeks CIC 40 Prancis turun di 0,23% ke level 8.041. Updatean terkini pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa informasi dari bursa global dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan saat ini kami sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Arya Santoso yang merupakan Presiden Direktur CSE Institute. Kita akan langsung sapa saja. Selamat pagi Pak Arya, apa kabar Pak? Halo pagi Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Arya sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Pak Arya, sebelum pembukaan perdagangan di pagi hari ini kita boleh flashback terlebih dahulu Pak dan review perdagangan kemarin. Indeks harga saham gabungan 45 menit jelang penutupan tiba-tiba melonjak signifikan. Didorong oleh saham-saham perbankan big cap dan berhasil mencatatkan rekor tertinggi dan penutupan di sepanjang masa. Bagaimana Anda melihat terutama dari sisi teknikal Pak pola pergerakan indeks harga saham gabungan di perdagangan Kamis? Ya, kita perhatikan memang dalam tren yang sedang terjadi, memang sedang uptrend ya, jadi memang melanjutkan kenaikan yang sudah terjadi sebelumnya. Dalam beberapa hari memang sudah terbentuk tren kenaikan di IHSG ya. Kita perhatikan memang pada saat sejak awal bulan ini itu memang cenderung terjadi tren naik yang kemudian berlanjut di hari Kamis kemarin. Ya, kita lihat memang pada sesi akhir yaitu menjelang penutupan baru ada penguatan yang cukup kuat. Baik, Anda melihat seperti apa Pak posisi penguatan indeks harga saham gabungan? Diketahui pada perdagangan kemarin asing juga masih melakukan net sell begitu. Ya. Apakah ini lebih ditopang oleh investor domestik yang mungkin untuk sementara ada rotasi dari saham-saham konglomerasi yang sebelumnya menjadi penopang utama, berhubung dari saham-saham perbankan sudah mengalami tekanan yang cukup dalam, bahkan sudah menyentuh ke level supportnya, sehingga dengan adanya beberapa sentimen juga terkait perbankan, investor beralih untuk sementara ke perbankan big cap. Ya, kita perhatikan memang pelemahannya sudah cukup menarik ya untuk dikoleksi kembali. Boleh dikatakan di kisaran 15% dari puncak harga sebelumnya. Maka oleh karena itu menjadi salah satu pilihan bagi mereka yang ingin profit taking dulu di beberapa saham yang sudah menguat cukup banyak ya, relatif sudah terjadi uptrend cukup banyak. Kemudian pada saat melakukan rebalancing tentu mencari mana emiten-emiten yang kualitasnya cukup bagus secara fundamental dan biasanya kembali lagi mengambil perbankan dan terjadi inflow di beberapa perbankan yang cukup besar yang terakhir di akhir sesi kemarin itu menjadi pilihan utama.